Apakah itu yang kita nanti-nantikan? Amin, saudara. Sungguh, nanti berhadapan muka. Semenjak Tuhan Yesus naik ke sorga sekitar 2000-an tahun yang lalu, Dia tidak lagi secara fisik ada di dunia ini. Tetapi kita menantikan saatnya Dia akan kembali ke dunia ini. Amin, saudara. Kita menantikan saatnya Dia akan berhadapan muka lagi dengan kita. Oke, hari ini kita merayakan atau memperingati, boleh dikatakan demikian, kita mau mengingat bahwa Tuhan kita naik ke sorga. Naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat indah bagi kita, yang berbeda dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena manusia-manusia yang lain, kita mati, kita mengalami kematian, tetapi kita punya pengharapan. Dan Yesus Kristus naik ke sorga adalah bagian dari pengharapan kita. Bahwa sebagaimana Dia naik ke sorga, demikian juga kita suatu hari nanti. Dan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan hal ini. Kita buka di dalam Injil Yohanes. Tadi pemimpin nyanyi, Saudara Servan, mengajak kita membaca ayat 1 sampai ayat 4. Tetapi saat ini saya mengajak kita untuk membaca ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-29. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat 27 sampai 29. Dan kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama karena tidak terlalu panjang, hanya 3 ayat saja. Kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Oke? 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyatakan kebenaran kepada kami. Firman-Mu mencatatkan apa yang absolut dari sudut pandang Engkau sebagai penguasa alam semesta ini. Dan Tuhan, karena kami memiliki pedoman yang begitu pasti inilah, maka kami tidak terombang-ambingkan. Tuhan, pada hari di mana kami mengingat bahwa Engkau telah naik ke sorga, Yesus Kristus, Juru Selamat kami naik ke sorga. Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu. Apa yang Engkau katakan pada kami? Tolong Tuhan, pusatkan perhatian tiap-tiap kami kepada firman kebenaran-Mu. Dan kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. 40 hari setelah Yesus bangkit, Dia naik ke sorga. Demikian juga setiap tahun 40 hari setelah kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, kita memperingati kenaikannya ke sorga. Di dalam Alkitab sendiri ada beberapa perikop yang secara spesifik berkaitan dengan hal ini. Lukas adalah salah satu penulis yang paling lengkap mencatatkannya, karena Lukas mencatat Yesus naik ke sorga, baik itu di Injil Lukas. Kalau Anda baca Injil Lukas bagian terakhir pasal 24 ayat-ayat yang terakhir, Lukas menceritakan Yesus naik ke sorga. Dan Lukas kembali menceritakan Yesus naik ke sorga dalam kitabnya yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Dan Kisah Para Rasul pasal 1 adalah
bisa dikatakan gambaran yang paling lengkap, ya, paling mendetil tentang bagaimana Yesus naik ke sorga, bagaimana diceritakan di sana, dicatatkan Yesus sedang berdiri di Bukit Zaitun dan murid-muridnya mengelilingi dia, dan apa yang Yesus katakan kepada mereka, dan kemudian Yesus naik ke sorga dan lain sebagainya. Itu semua adalah catatan di dalam Alkitab. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat yang di Yohanes ini. Jadi ini perspektifnya sedikit berbeda. Saya sengaja tidak mengajak kita melihat yang di Lukas ataupun yang di Kisah Rasul, ya, karena saya ingin mengambil perspektif ini, yaitu perspektif apa? Bukan tentang menceritakan peristiwa dia naik ke sorga, tetapi bagaimana Tuhan Yesus sendiri mempersiapkan murid-muridnya bahwa dia akan kembali ke sorga. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan kenaikannya sendiri sebelum itu terjadi. Bagaimana Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus ingin tekankan kepada murid-muridnya mengenai kenaikan dia kembali ke sorga. Dan dari situ kita mendapatkan ayat-ayat yang tadi kita baca, Yohanes 14 ayat 27 sampai 29. Kita ingin belajar dari perikop ini pada pagi hari ini. Apa yang Yesus katakan sendiri tentang kenaikan dia. Dan ternyata kalau kita perhatikan di sini, kita bisa mendapatkan bahwa Yesus ketika dia berbicara mengenai kenaikannya, dia memberikan beberapa hal kepada murid-muridnya. Memberikan beberapa hal. Dan dia bukan hanya berikan kepada 12 muridnya, tapi dia berikan kepada kita juga, karena dicatatkan bagi kita. Apa saja yang Yesus berikan kepada kita pada hari ini berkaitan dengan kenaikannya. Ada 4 hal, saudara kasih Tuhan, ada 4 P. Yang pertama yang Yesus berikan kepada murid-muridnya di sini adalah Yesus berkaitan dengan kenaikannya memberikan kepada kita suatu pengajaran. Memberikan kepada kita suatu pengajaran, saudara yang kasih Tuhan. Pengajaran apa? Oh, tentu ada banyak pengajaran. Tapi saya ingin berfokus ke ayat yang ke-28 di sini, di mana Tuhan berkata, sekiranya kamu mengasihi aku, ayat 28b, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Ini yang Yesus katakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Ketika dia berkata, aku akan kembali, aku akan naik ke sorga. Dan kalau aku naik ke sorga, aku akan kembali kepada Bapakku. Bapakku lebih besar daripada aku. Ini suatu pengajaran. Ini suatu pengajaran teologi, ini suatu penyingkapan tentang Allah itu seperti apa. Banyak orang belajar teologi hari ini. Apa arti dari teologi secara literal? Secara literal teologi itu adalah suatu pengetahuan atau pengenalan atau ilmu tentang theos, tentang Allah. Allah itu seperti apa? Dan kita tidak mungkin tahu kalau bukan Allah sendiri yang menyingkapkan. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang datang menyingkapkannya kepada kita. Oleh karena itu dia memberikan pengajaran yang sangat berharga di sini. Ketika dia menggambarkan Allah itu seperti apa. Dan dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Tanya sini. Rupanya Tuhan Yesus sangat sering berbicara mengenai Bapaknya. Dia sering bicara tentang Bapaknya. Sering dalam berbagai pengajaran. Sampai-sampai ada muridnya yang berkata begini. Coba kita lihat di pasal 14. Anda tinggal buka halaman sebelumnya ayat 8. Salah seorang muridnya sampai penasaran dan berkata apa? Filipus dikatakan di sini. Ayat 8 berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Mungkin murid-muridnya bingung, Tuhan Yesus ini kok ngomong Bapa itu di mana gitu kan? Bapa itu, tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka sudahlah kami sudah puas. Karena Bapa ini penting sekali rupanya bagi Tuhan Yesus. Dan dia terus ucapkan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Apa jawabnya di ayat 9, ayat 10? Tuhan Yesus berkata, Hei Filipus, kamu sudah begitu lama bersama dengan aku, kamu belum paham juga. Bahwa kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Katanya sini. Wow, ini pengajaran yang luar biasa. Di tempat lain, di Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan juga. Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Katanya sini. Aku dan Bapa adalah satu.
Tetapi bagaimana bisa? Bagaimana Yesus bisa berkata, aku dan Bapa adalah satu, tapi kemudian di Yohanes 14 ayat 28 yang tadi kita baca, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah Tuhan menyingkapkan dirinya. Tuhan menyingkapkan dirinya bahwa di dalam Allah, di dalam keilahian, ada kesatuan. Ada kesatuan sehingga kita berkata, hanya ada satu Allah. Monoteisme, itu yang Tuhan tekankan kepada orang Israel di padang gurun Sinai. Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena aku satu-satunya Allah yang benar, yang hidup, tidak ada Allah lain di hadapanku. Semua itu adalah berhala, semua itu adalah patung, semua itu adalah bohong. Hanya ada satu Allah. Kalau kita melihat di dalam kealahan ada kesatuan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Allah juga menyingkapkan bahwa di dalam kealahan, di dalam keilahian ada kejamakan, ada pluralitas. Maka kita berkata bahwa ada 3 pribadi di dalam satu Allah. Ada 3 pribadi di dalam satu Allah. Dan ini kita sebut, kita singkat dengan istilah Tritunggal. Allah adalah Bapa, Allah adalah Yesus Kristus, dan Allah adalah Roh Kudus. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ini menggambarkan Tritunggal, mengajarkan Tritunggal dengan sangat luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus bukan kembali ke sorga kepada tahta yang kosong yang dia tinggalkan, sehingga banyak orang yang bertanya-tanya. Waktu Allah turun menjadi manusia, apakah di sorga kosong katanya? Tuhan Yesus menjawab, tidak. Aku kembali ke sorga, aku kembali kepada Bapakku. Ada Allah di sorga. Terus menerus. Ada Bapa di sorga. Jadi, kok bisa? Katanya Allah datang ke bumi. Allah datang ke bumi. Lalu di sorga kosong. Oh tidak. Aku kembali kepada Bapakku. Aku adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi di sorga ada Allah Bapa. Tritunggal. Tritunggal. Allah adalah satu, tetapi 3 pribadi. Mereka berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya tidak paham itu bisa terjadi bagaimana. Oh, kita jangan menjelaskan bagaimana bisa terjadinya. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadinya. Kita berkata itulah Allah. Allah menggambarkan dirinya seperti itu. Kalau kita ngotot bahwa kita harus memahaminya, saya harus bisa menjelaskannya, saya harus bisa pretelin satu persatu elemen-elemennya, seperti matematika, seperti itu bagaimana? Maka akal kita tidak akan sampai. Akal kita tidak akan sampai. Tetapi kalau kita berkata, saya menolaknya, saya tidak mau terima karena akal saya tidak sampai ke sana, maka jiwa kita tidak akan sampai. Jiwa kita tidak akan sampai ke sorga, karena kita menolak apa yang Allah nyatakan tentang dirinya sendiri. Tapi coba kita lihat di sini. Kenapa dikatakan Bapa lebih besar daripada aku? Ini berarti bahwa ada 2 pribadi yang berbeda, minimal 2 pribadi yang disebut di sini. Dan kemudian ada pribadi ketiga, yaitu yang di ayat 26, kita tidak baca, yaitu Roh Kudus. Jadi 3 pribadi muncul di sini. Ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus. Bapa lebih besar daripada aku, menggambarkan bahwa Bapa adalah pribadi yang berbeda dari Yesus. Ketika kita menjelaskan Tritunggal, kita tidak boleh terlalu menekankan kesatuannya sehingga menghilangkan pluralitasnya. Dan kita tidak boleh menekankan pluralitasnya sehingga menghilangkan kesatuannya. Ini dua-duanya harus benar. Satu Allah, 3 pribadi. Satu Allah, 3 pribadi. Kenapa dia satu Allah? Karena ketiganya tidak ada yang lebih Allah daripada yang lain. Tidak ada yang, yang ini Allahnya lebih Allah, Allahnya lebih tinggi. Tidak ada. Satu Allah. Mereka adalah satu kesatuan. Tetapi mereka pribadi yang berbeda. Dibuktikan di sini.
Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, mungkin ada bertanya, loh katanya mereka satu Allah, katanya mereka satu esensi, kenapa dikatakan di sini Bapa lebih besar daripada aku? Karena Bapa lebih besar katanya di sini. Bagaimana maksudnya itu? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah misteri inkarnasi. Ini adalah misteri Yesus Kristus datang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada sebelumnya. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelumnya. Yang sama dengan Bapaknya. Tapi kemudian dia memutuskan dengan kehendaknya sendiri untuk datang. Dan kemudian menggabungkan keilahiannya dengan kemanusiaan. Sehingga keilahian dan kemanusiaan bersatu. Sehingga dia menjadi 100% Allah dan 100% manusia. Sesuatu yang sulit kita pahami. Tetapi dia 100% Allah dan 100% manusia. Dan ketika dia menjadi 100% Allah dan 100% manusia itu, dia mengosongkan dirinya. Dikatakan dia mengosongkan dirinya. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Ya, karena manusia mengalami lahir. Manusia mengalami bertumbuh. Manusia mengalami menjadi dari kecil menjadi dewasa. Yesus Kristus mengalami itu. Yesus Kristus lahir sebagai bayi. Kemudian Alkitab mencatat dia bertumbuh dan bertambah dalam hikmat dan kasih karunia. Dia bertumbuh, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa bisa begitu? Bukankah Allah? Allah tidak bisa bertumbuh. Allah sudah sempurna, bagaimana Allah bisa bertumbuh? Tetapi dia adalah Allah dan manusia. 100% Allah dan 100% manusia. Menjadi satu. Dia mengosongkan dirinya dan pada saat itulah dia merendahkan diri. Dia menaruh dirinya di bawah Bapaknya karena dia akan menjadi manusia. Dan pada saat dia menjadi manusia itu, dia menaruh dirinya di bawah Bapaknya. Dia berkata, aku menggantungkan diriku kepada Bapakku. Untuk menjadi teladan bagi semua manusia. Bahwa seperti itulah semua manusia harus. Yaitu bergantung sepenuhnya kepada Bapa yang di sorga. Sehingga pada saat dia inkarnasi, datang dalam daging, itu arti inkarnasi. Bukan reinkarnasi, saudara ya. Re itu berarti balik lagi gitu. Tapi inkarnasi saja. Datang dalam daging. Dia datang dalam daging. Maka dia menaruh dirinya di bawah Sang Bapa. Dan ini adalah pengajaran yang Yesus berikan. Dia berkata, aku naik ke sorga. Dia menyingkapkan seperti apa Allah. Allah adalah Bapa. Allah adalah dirinya. Dan Allah adalah Roh Kudus yang akan dia utus kepada semua orang yang percaya padanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat sekarang hal kedua yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama, pertama dia memberikan pengajaran. Apalagi yang Yesus berikan? Yang kedua, Yesus memberikan perspektif. Tuhan Yesus memberikan perspektif. Kita masih lihat di ayat yang ke-28. Itulah di sini dia berkata, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda membaca keseluruhan pasal 14 sampai dengan pasal 15 dan seterusnya, Anda baca sendiri nanti, suasananya adalah suasana yang agak sedih. Suasananya agak sedih, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya bahwa dia akan mati sebentar lagi. Bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Bahwa sebentar lagi dia akan dihina dan dibunuh. Dan kemudian ya memang Tuhan Yesus berkata dia akan bangkit, tapi sepertinya informasi itu lewat dari kepala murid-muridnya, mereka nggak ingat masalah bangkitnya, gitu ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan meninggalkan mereka, dia akan pergi, dia akan meninggalkan mereka di dunia ini, dia akan kembali dan sebagainya, sehingga murid-muridnya sedih. Murid-muridnya sedih, ya, kenapa? Ya, mereka berkata, oh apa yang akan terjadi? Mereka tidak paham. Nomor satu, mereka tidak begitu paham. Kenapa Tuhan kita guru kita ini akan dibunuh? Apa maksudnya? Lain sebagainya. Lalu kemudian dia akan meninggalkan mereka. Dan mereka tidak paham kenapa ini harus terjadi. Kenapa dia harus pergi dan lain sebagainya. Mereka tidak paham, saudara yang kasih Tuhan. Ini hal yang sedih bagi mereka. Mereka akan kehilangan sahabat yang luar biasa, guru Tuhan mereka. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka satu perspektif yang lain. Tuhan bilang, mestinya kalian bersukacita.
Mestinya kalian bersukacita. Jangan melihatnya dari sudut pandang kacamata kalian yang sangat terbatas itu. Kita manusia, kita memang sering hanya melihat dari perspektif kita yang sangat terbatas. Perspektif yang dibatasi oleh karena kita tidak tahu masa depan. Jangankan 10 tahun lagi, besok bakal terjadi apa aja kita nggak tahu. Sehingga kita menilai segala sesuatu dengan kacamata yang sangat sementara sekali. Dan dengan kacamata yang duniawi dan materi, karena kita memang masih tinggal dalam tubuh kita. Tapi Tuhan ingin mengajar murid-muridnya, coba ubah perspektif kalian. Aku ingin memberikan kepada kalian perspektif yang berbeda. Kalian berpikir bahwa ini akan sedih, bahwa aku ditangkap, aku akan dibunuh, bahwa aku akan pergi dari kalian. Itu hal yang membuat dunia kalian runtuh. Itu akan membuat kalian sedih luar biasa, tapi aku yang berkata, kalian seharusnya bersukacita. Kalian seharusnya bersukacita. Loh, mengapa bersukacita? Ada banyak alasan. Nomor 1, karena Yesus kembali kepada Bapaknya. Hei, aku kembali kepada Bapa. Kalau kalian mengasihi aku, kalian harus bersukacita. Karena aku kembali kepada Bapa. Dan apa itu artinya? Itu berarti jalan keselamatan sudah selesai. Mestinya murid-muridnya bersukacita kalau Yesus kembali kepada Bapa, kalau mereka paham perspektif Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku punya perspektif yang berbeda yang harus kalian pertimbangkan, yaitu aku kembali berarti jalan keselamatan sudah selesai. Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan satu misi. Untuk menyelesaikan penyelamatan, untuk menebus dosa seisi dunia, untuk membuat keselamatan siap bagi semua orang. Dan Tuhan tidak akan kembali kalau itu belum selesai. Tapi ketika Yesus bilang, aku akan kembali kepada Bapakku, mestinya kamu senang. Kenapa? Berarti sudah selesai. Berarti sudah rampung. Berarti keselamatan itu sudah Tuhan finish, selesaikan dan sudah tersedia. Ingat saudara kasih Tuhan, bahwa hanya dengan Yesus mati, keselamatan belum selesai. Belum selesai penuh. Memang pembayaran sudah dilakukan, makanya di atas kayu salib Tuhan bilang sudah selesai. Sudah selesai, dia sudah selesai membayar. Tapi keselamatan belum. Belum. Kenapa? Domba kalau sudah disembelih dalam perjanjian lama, itu tidak serta-merta selesai. Harus ada apa? Harus ada imam besar yang mengambil darah domba. Kemudian masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus itu, di hadapan tutup tabut perjanjian yang disebut sebagai mercy seat. Yang disebut sebagai tutup pendamaian. Jadi tabut perjanjian, banyak orang berpikir tabut perjanjian yang paling penting itu isinya, bukan. Tabut perjanjian yang paling penting adalah tutupnya. Tuhan sebut ini tutup pendamaian. Ada 2 kerub yang dibuat di sana. Dan Tuhan bilang, di atas tutup itulah aku akan bertemu dengan kamu. Dan imam besar, 1 kali 1 tahun, harus masuk membawa darah. Dan dia memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian itu. Baru ada pendamaian, saudara kasih Tuhan. Domba sudah disembelih, tapi harus ada siapa imam besarnya. Siapa imam besar yang akan masuk ke dalam ruang maha kudus untuk memercikkan darah itu ke atas tabut tutup perjanjian, tutup pendamaian. Oleh karena itu, Yesus harus kembali ke sorga. Dan dia kembali ke sorga, dialah dombanya. Saya sudah pernah katakan, Yesus itu lengkap, saudara kasih Tuhan. Dia itu all in one, dia dombanya, dia mesbahnya, dia bait sucinya, dia adalah imam besarnya. Makanya tidak ada sedikit pun porsi kita, jasa kita. Karena semuanya hanya Yesus yang bisa lakukan. Dia domba yang mati. Dia adalah imam satu-satunya yang bisa masuk. Dia membawa darahnya sendiri. Oleh karena itu ketika Yesus bilang, aku naik, aku kembali kepada Bapakku, mestinya kalian bersukacita. Karena aku menyelesaikan keselamatan bagi kalian. Karena itu berarti keselamatan tersedia bagi semua manusia. Seharusnya kalian bersukacita. Oh saudara, Tuhan ingin kita memakai perspektif Tuhan bukan hanya dalam hal yang satu ini saja. Tuhan ingin kita memakainya dalam segenap hidup kita. Oh, Tuhan mengajarkan murid-muridnya terus-menerus, bukan hanya di poin ini. Di perjanjian lama, Tuhan mengajarkan melalui berbagai insiden. Salah satu yang saya ingat persis adalah ketika Samuel disuruh untuk mengurapi Daud.
Anda masih ingat? Tuhan belum kasih tahu itu Daud. Tuhan bilang, kamu pergi cari Isai. Salah satu anaknya akan jadi raja. Lalu Isai keluarkan dari yang nomor 1 dulu. Wah, yang nomor 1 ini namanya Eliab rupanya. Eliab, wah, katanya tegap sekali karena sudah masuk tentara segala macam. Dan ketika dia maju, Samuel bilang, wah inilah pasti dia, inilah pasti dia. Tapi Tuhan bilang, loh Samuel, ya, kenapa kamu hanya melihat yang di luar saja? Gitu. Ini bukan dia. Aku punya pertimbangan lain, aku punya perspektif lain. Dia bilang. Jangan berpikir dia hebat, perawakannya lain sebagainya, lalu berarti aku pilih dia. Samuel diajar bahwa Tuhan punya perspektif yang berbeda. Oh ini sering, dalam Alkitab sering. Ya, sering. Saya masih ingat, bahkan pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Pernah suatu kali mereka jalan-jalan ke Samaria. Masih ingat, murid-muridnya pergi beli makanan. Tuhan Yesus ngobrol dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu akhirnya diyakinkan. Dan akhirnya bertobat. Dan perempuan Samaria itu balik lagi ke kampungnya. Bawa orang-orang, saudara. Bawa orang-orang. Dan murid-muridnya datang di situ. Balik lagi, bawa makanan. Nah, mereka bilang, Rabi makan ini. Makan. Dia bilang, tidak, aku punya makanan lain. Mereka bingung-bingung. Makanan apa? Jangan-jangan tadi perempuan Samaria bawa makanan buat dia. Bukan itu yang Tuhan maksud. Lalu Tuhan bilang, kalian lihat di situ. Kalian lihat di situ. Saudara, walaupun Alkitab ini bentuknya tertulis ya, bukan video. Ya. Pernah nggak Anda berharap, oh coba kalau misalnya Tuhan bikin Alkitab bentuknya anime gitu atau video gitu ya. Tapi enggak, Tuhan bikin dalam bentuk tulisan. Dan Tuhan bilang, kalian lihat di sana. Anda bisa membayangkan ketika Tuhan berkata, kalian lihat di sana, apa yang sedang terjadi? Sekumpulan orang-orang dari kampung Samaria sedang datang kepada Tuhan Yesus, melewati ladang-ladang gandum yang sedang bertumbuh. Dan ketika Tuhan bilang, kalian lihat di sana. Apa yang dilihat oleh murid-murid? Apakah murid-murid melihat ladang gandumnya? Ataukah murid-murid melihat orang-orang yang sedang datang itu? Dan Tuhan berkata, kalian berkata bahwa masih ada beberapa bulan lagi sampai dengan musim menuai. Kalau yang kalian lihat adalah gandumnya. Masih ada beberapa bulan lagi sampai dengan musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, tuaian sudah menguning kalau kamu lihat orangnya yang sedang datang. Yang mana yang mau kamu lihat? Yang mana perspektif yang mau kamu pakai? Tuhan terus mengajar murid-muridnya. Lihat pakai perspektif Tuhan. Dan ketika dia mau naik ke sorga, dia berkata, kenapa kalian sedih? Mestinya kalian bersuka cita. Kalau kalian pakai perspektif Tuhan, perspektif aku untuk melihat ini. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita terapkan ini dalam segenap aspek kehidupan kita. Kita melihat bagaimana kita memakai perspektif Tuhan untuk melihat dunia ini, untuk melihat apa yang penting dalam hidup ini, untuk melihat perintah-perintah Tuhan. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita melihat perintah Tuhan? Anda berkata perintah Tuhan itu berat. Banyak orang berkata, kenapa kalian orang Kristen? Waduh ya, susah sekali jadi orang Kristen. Mesti ke gereja, kasih persembahan, nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, berat sekali, kalian tuh kayak dikungkung, dibelenggu. Pernah nggak Anda jangankan ini, pernah nggak Anda berpikir begitu? Atau Anda pernah ketemu orang yang seperti itu? Tapi Anda berkata, tidak, saya mau pakai perspektif Tuhan. Apa kuncinya seseorang bisa pakai perspektif Tuhan, saudara? Kuncinya ada di ayat 28, coba kita lihat di sini. Bagaimana mereka bisa pakai perspektif Tuhan? Tuhan bilang apa? Sekiranya kamu mengasihi aku. Sekiranya kamu mengasihi aku. Kunci kita bisa memakai perspektif Tuhan untuk segala aspek kehidupan kita adalah kalau kita mengasihi Tuhan. Karena kasih mengubah segala-galanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kita akan memahami, oh Tuhan melakukannya seperti ini. Yang Tuhan maksud adalah indah. Kita akan melihat seperti itu. Andai kata kita mengasihi Tuhan, kita akan melihat dari perspektif Tuhan. Ada seorang anak
Anak ini masih kecil, masih SD. Bapaknya adalah seorang ahli bedah. Bapaknya seorang ahli bedah. Suatu ketika anak ini sakit perut. Sakit perut. Lalu teman-temannya antar ke rumah sakit. Kebetulan bapaknya di rumah sakit itu. Lalu oleh dokter jaga, sebelum ketemu bapaknya, ada IGD ya, dokter jaga, dikatakan, ini Anda usus buntu. Wah, apa itu usus buntu? Ada teman-teman dari anak ini yang pernah usus buntu atau segala macam, lalu takut-takutin dia. Waduh, usus buntu. Waduh, gawat itu. Kamu bakal di black lo, pakai pisau lo katanya. Gitu. Kamu bakal dioperasi. Itu wah sakit segala macam. Anak ini mulai pucat. Tapi kemudian datang dokter bedahnya yang akan operasi. Ternyata siapa? Bapaknya. Bapaknya yang akan operasi dia. Dan ketika dia lihat bapaknya yang akan operasi dia menjadi tenang. Dia melupakan apa yang semua kata-kata teman-temannya yang mungkin sempat menghantui dia. Wah nanti pakai pisau, nanti pakai dijahit, apa segala macam. Dia lupakan itu. Kenapa? Yang dia tahu hanya satu. Bapak saya mengasihi saya. Dia punya hubungan yang begitu baik dengan bapaknya. Dia adalah anak kesayangan bapaknya. Sehingga dia yakin dan percaya, oh, bapak saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk bagi saya. Saudara, andai kata Adam dan Hawa memiliki kasih kepada Tuhan yang luar biasa seperti itu, maka ketika iblis datang kepada mereka dan berkata, kamu tahu nggak, Tuhan suruh kamu jangan makan buah ini itu karena Tuhan iri sama kalian. Karena Tuhan mau mengekang kamu. Tuhan tahu bahwa kalau kamu makan buah ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Allah jahat sama kamu. Allah mau menahan sesuatu yang baik dari kamu. Dan mereka percaya saudara sama Tuhan. Betapa mereka tidak mengasihi Tuhan. Betapa mereka gagal untuk paham kasih Tuhan kepada mereka. Andai kata mereka memiliki kasih itu, mereka berkata, mustahil iblis, penyah kamu dari sini. Tuhan yang aku kenal, yang aku kasih tidak mungkin punya motivasi seperti itu. Penyah kamu. Karena aku mengasihi dia dan dia mengasihi aku. Oleh karena itu, motivasi kita melakukan kehendak Tuhan. Tidak pernah Tuhan inginkan itu karena kita ketakutan. Karena kita gemetaran bahwa kalau saya tidak akan, saya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahwa saya akan dicincang sama Tuhan nanti. Itu adalah taktik iblis. Tetapi Tuhan berkata, seluruh hukum dapat disarikan menjadi satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, dan kita mulai paham, oh Tuhan, ternyata semua perintah-Mu adalah kasih, semua perintah-Mu adalah hal yang luar biasa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya barusan khotbah di pemuda. Apakah itu berarti Tuhan itu egois sekali ya? Kita nggak boleh punya Allah lain. Tuhan egois banget. Nah, itu yang iblis ingin katakan. Gitu. Kamu tahu nggak? Tuhan bilang kamu jangan punya Allah lain itu. Egois dia. Masa nggak boleh ada Allah lain? Tapi ketika kita mulai mengasihi Tuhan, kita mulai paham. Oh, ternyata tidak. Ternyata Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapan, karena memang tidak ada Allah lain. Dan ketika kita mencoba mencari Allah lain, maka kita telah menukarkan kebutuhan kita dengan sesuatu yang tidak bisa memuaskan. Tuhan mengibaratkannya seperti makanan. Tubuh jasmani kita perlu makanan untuk hidup, saudara. Kita perlu nasi. Kalau orang di Israel perlu roti namanya. Kita nasi. Tapi ketika kita berkata, saya mau cari yang lain. Tuhan bilang tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Lalu kita bilang, ini yang putih-putih ini.
putih-putih itu nggak ada. Ternyata itu kapas, saudara. Anda coba saja, Anda nasi ganti kapas lah. Siang ini ya, ada yang mau coba? Ya. Ini sama-sama putih-putih kok. Gitu. Ya. Lalu kamu nggak boleh makan yang ini. Kamu nggak boleh makan ini. Oh, engkau egois sekali. Masa saya nggak boleh pilih makan kapas? Ya. Dia bilang, aku mengasihi engkau. Kalau kamu pilih yang ini, kamu akan rusak. Kamu akan hancur, jiwamu akan rusak. Ya. Karena itu aku mengasihi engkau. Dan kita harus berkata, oh Tuhan. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Ya. Karena kita paham, kita mengasihi Tuhan. Kita percaya kepadanya. Bahwa perintahnya itu adalah the best untuk hidup kita. Bukan, oh Tuhan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya. Nggak boleh berzina. Padahal, ya, ini kan, ya, masa cuma satu doang, tambahlah 2, 3, 4, 5 gitu. Oh, itu merusak diri kamu. Tuhan bilang, kuduskanlah pernikahan. Kuduskanlah pernikahan, jaga dirimu suci sampai dengan pernikahan. Anak muda bilang, itu mengekang saya. Kan saya cinta ini segala macam. Tapi kalau kita mengerti, Tuhan punya rencana yang the best untuk kita. Tuhan bukan melarang itu karena dia tidak mau kita mendapatkan sesuatu yang baik. Tuhan berkata, aku punya, ini justru merusak. Aku punya sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kita mulai punya perspektif Tuhan. Kita mau melihat, dan kita melihat apa yang penting di dunia ini. Apa yang penting di dunia ini? Dunia berkata yang penting itu adalah have fun. Yang penting itu adalah hidup yang enak. Yang penting itu adalah menjadi sekaya-kayanya. Yang penting itu dunia. Tapi kalau kita mulai perspektif Tuhan, kita mulai mengubah prioritas kita. Kita mulai mengubah, ternyata berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah yang paling penting. Ya. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini, semakin mengenal Dia, melakukan kehendaknya, hidup yang memuliakan Tuhan itu jauh lebih bermakna daripada hidup yang bagaimanapun juga. Mau yang kaya, yang miskin, yang terkenal, yang apa lagi, tidak ada bandingannya dengan hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mulai mengubah perspektif kita. Tuhan memberikan perspektif, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita lihat sekarang yang ketiga. Apa saja yang Tuhan berikan? Yang pertama, Tuhan memberikan pengajaran. Yang kedua, Tuhan memberikan perspektif. Yang ketiga, Tuhan memberikan pengharapan kepada murid-muridnya. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Oke. Memang aku akan meninggalkan kalian. Tetapi, di dalam itu juga, perhatikan ayat 28 sekali lagi. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak hanya berkata aku pergi, tapi Tuhan memberikan pengharapan, aku datang kembali. Aku akan datang lagi. Dan ini adalah janji yang bisa kita pegang. Bisa kita pegang 100%. Karena yang mengucapkannya adalah Tuhan. Kalau manusia janji, maka ada dua kemungkinan. Itu tidak terlaksana. Yang satu, dia ingkar janji. Yang kedua, dia tidak mampu melakukan janjinya. Ada dua kemungkinan. Yang satu, dia penjahat. Dia janji, dia bohongin kita. Tapi sekalipun seorang bukan penjahat, seseorang itu sangat baik dan sangat bermaksud melakukan janjinya, tapi dia belum tentu mampu melakukan janjinya. Bisa juga dia mati tiba-tiba. Gitu. Mau janji apa kek, atau besok dia mati. Gitu. Manusia bisa seperti itu. Tetapi Tuhan tidak. Oleh karena itu Tuhan berkata apa di ayat 28? Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu telah terjadi.
Saudara, ketika saya percaya Yesus akan datang kembali, itu bukan percaya yang kosong. Mengapa? Karena semua janji Tuhan yang sudah pernah dia janjikan sudah terlaksana. Semua yang waktunya sudah sampai, sudah terlaksana dengan literal. Dengan literal. Tuhan pernah berkata dia akan lahir di Bethlehem, dia lahir di Bethlehem. Tuhan pernah berkata bahwa dia akan lahir dari perawan, dia lahir dari perawan. Tuhan pernah, apapun semua yang dia janjikan, terjadi. Tuhan berkata pada murid-muridnya, aku akan mati, dia mati. Aku akan bangkit kembali, dia bangkit kembali. Dalam 3 hari, benar dalam 3 hari. Dan kemudian dia berkata, aku akan naik kepada Bapa. Itu benar terjadi, itu yang kita peringati hari ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan bahwa dia akan datang kembali. Dan dia akan datang kembali secara literal. Secara literal. Benar-benar datang kembali. Bukan yang kucing-kucingan. Bukan yang dengan persilatan silat kata segala macam seperti ada teologi-teologi tertentu. Kadang-kadang saya geleng-geleng kepala. Ada lagi yang namanya preteris. Preteris itu cuma istilah keren-kerenan. Arti preteris itu artinya yang sudah terjadi gitu. Itu arti preteris. Sesuatu yang sudah terjadi gitu. Jadi preteris percaya bahwa semua janji Tuhan dalam Alkitab sudah terjadi. Wow, hebat juga. Kadang-kadang saya mau tanya preteris, jadi kamu masih mengharapkan sesuatu enggak? Gitu. Kalau semua sudah terjadi kan nggak ada pengharapan lagi. Gitu. Ya. Tapi Tuhan kasih kita pengharapan. Lalu preteris bilang apa? Loh katanya Tuhan Yesus datang kembali, mana datangnya? Oh sudah terjadi katanya. Kapan? Tahun 70. Gimana maksudnya tahun 70? Mana Tuhan Yesus datang? Oh itu secara rahasia katanya, mistik. Apa itu? Apa itu? Ya. Ada yang bilang lagi, sekarang lagi ngetren gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Anda pernah dengar? Ya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Ngetren karena sedang dianiaya di Cina. Tapi itu memang gereja sesat, saudara. Itu memang gereja sesat. Ya. Karena mereka mengajarkan Tuhan Yesus sudah datang kembali, reinkarnasi kata mereka, datang lagi dalam daging, dalam bentuk seorang wanita. Yang marganya yang apa saya lupa. Ya. Jadi wanita ini akhirnya sekarang pindah ke New York, tinggal di New York. Itulah Yesus Kristus katanya sekarang. Gitu. Yesus Kristus sudah datang lagi gitu, jadi wanita. Gitu. Wah, ini error juga. Ya. Error juga. Ya. Tapi kita bilang tidak. Yesus Kristus akan datang kembali secara literal. Karena saya percaya apa yang Alkitab katakan. Saya percaya kepada janji Dia. Dan saya menantikan itu. Saya menunggu-nunggu itu. Saya mengharapkannya. Saya menyerukan Maranatha. Artinya Tuhan datang. Tuhan segera datang. Dan itu karena kita mengasihi Dia. Sekali lagi, kita punya perspektif yang berbeda. Perspektif kita adalah bahwa kita adalah musafir di dunia ini. Orang dunia mereka melihat dunia ini sebagai tempat permanen mereka. Tapi kita tidak. Kita tidak. Kita melihat dunia ini sebagai tempat sementara. Apakah berarti kita nggak ngapa-ngapain? Oh tidak. Sementara ya sementara, kita tetap lakukan the best. Kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita yang sementara ini. Ya. Kita tetap berjuang bagi Tuhan. Berjuang bagi keluarga kita, gak apa-apa. Tapi ingat, ini sementara. Ini sementara. Prioritas kita harus tetap yang akan datang. Akan datang. Banyak orang pintar berkhotbah, tapi tidak bisa melakukan. Banyak berteori tidak bisa melakukan. Makanya banyak orang kadang-kadang meragukan. Ada para pengkhotbah climate change katanya. Salah satu yang terkenal Al Gore. Al Gore pernah berkata tahun berapa begitu katanya itu New York sudah habis ketutup air katanya. Gitu ya. Lalu semua pantai-pantai sudah habis ketutup air. Ya. Lalu apa yang dia lakukan? Berapa tahun kemudian dibeli rumah jutaan US dollar di tepi pantai, sudah kasih Tuhan. Ya. Orang kata loh, kamu bilang pantainya bakal kelelep, kamu beli rumah di situ. Kan? Jadi orang bertanya-tanya,
Apa benar dia memang mempercayai hal itu? Tapi kita berkata, ya, ini kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan. Dan dunia ini bukan rumah kita. Ini perspektif. Coba kita lihat ayat 30-nya. Ayat 30. Tadi kita sampai ayat 29 aja kan. Ayat 30 berkata apa? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Perhatikan Tuhan bilang apa? Penguasa dunia ini. Rupanya dunia kita sekarang ini dikuasai oleh siapa? Siapa yang Yesus maksud di sini? Penguasa dunia ini datang. Iblis, saudara. Iblis menguasai dunia ini melalui tipu muslihatnya. Iblis menguasai dunia ini melalui filosofi yang dia tekankan sehingga dunia ini mengambil filosofi iblis. Dan kalau kita punya perspektif Tuhan, kita akan bisa melihat bahwa dunia kita ini, dunia yang semakin lama, semakin tidak lagi nyaman bagi orang Kristen. Karena orang Kristen akan dianiaya. Pandangan yang benar akan dibilang salah. Yesaya berkata, oh celakalah barang siapa yang mengatakan yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Tapi itu sedang terjadi di mana-mana. Sedang terjadi di mana-mana. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan kalau kita mau bersuara menyatakan kebenaran, kita bisa dianiaya. Tetapi saudara, kita punya pengharapan. Pengharapan kita utamanya bukanlah pada politik. Oh, dunia akan berubah baik kalau kita berhasil memvoting pemimpin yang baik. Itu akan membantu, saudara. Tapi itu tidak akan menghentikan laju turunnya dunia ini. Ya. Kita akan lebih baik kalau kita melakukan ini dan itu. Ya, itu semua bisa membantu. Namun, apa yang Tuhan nubuatkan pasti akan terjadi. Dunia akan semakin jahat. Dan pengharapan kita ujung-ujungnya adalah bahwa ini bukan rumah kita. Ini bukan rumah kita. Apakah kita perlu pesimis kalau begitu? Tidak. Karena ada P yang terakhir. P yang terakhir yang Tuhan berikan. Bukan hanya Tuhan memberikan pengajaran. Tuhan memberikan perspektif. Tuhan memberikan pengharapan. Tapi kemudian Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan penghiburan. Dunia ini bukan rumah kita. Tetapi apakah itu berarti kita harus menjalani dunia ini dengan penuh ketakutan, dengan perasaan tertekan terus? Tidak, Tuhan tidak ingin itu. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepada kalian roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Tuhan memberikan penghiburan. Apa itu? Ayat 27, saudara. Ayat 27. Tuhan berkata apa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar. Justru kita melihat dunia ini makin kacau, kita justru harus makin berkata, ternyata nubuat Tuhan benar. Ternyata apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Berarti Tuhan sudah tahu dari ujung sampai ujung. Dan kita punya damai sejahtera. Ini yang Tuhan wariskan pada murid-muridnya. Biasanya kalau orang mau mati, dia persiapkan wasiat. Ya. Apalagi kalau hartanya banyak. Wah, katanya ya, Bill Gates, ya, anaknya dikasih cuma dikit katanya. Dikit dalam ukuran dia, bagi kita banyak. Gitu. Anaknya dikasih berapa ratus juta US dollar atau apa begitu kan. Ya, bagi dia dikit, ya, dikasih dikit katanya. Ya moga-moga saya dapat dikitnya juga lah ya. Tapi oke lah, lepas dari itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan Yesus akan mati, apa yang dia persiapkan untuk murid-muridnya? Dia tidak persiapkan yang lain. Dia berkata apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Murid-muridnya sudah pernah melihat damai sejahtera ini dalam aksi. Ketika Yesus di tengah badai misalnya. Mereka semua ketakutan. Sampai ada yang mempersalahkan dia, Tuhan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sepertinya aneh sekali, perahu mau tenggelam kok ada satu yang baring-baring di sini tidur gitu. Enggak, Tuhan, apakah karena dia guru jadi merasa nggak perlu pegang ember gitu kan, keluarin air gitu. Tapi Tuhan malah berkata apa? Hai kalian yang kurang iman.
Kenapa? Tuhan punya damai sejahtera. Misi dia belum selesai. Bagaimana mungkin ada badai yang menenggelamkan Mesias, anak Allah, di dalam tengah perahu itu? Tidak mungkin. Makanya ada lagu yang sangat indah di buku kita. Apa? Master, the tempests are raging. Tapi bukan berarti kita tidak bisa kena masalah, saudara. Tidak berarti kita tidak mengalami kesulitan dalam hidup ini. Kita punya damai sejahtera, kita berkata, hidupku di tangan Tuhan. Bukan berarti tidak ada kesulitan. Tuhan Yesus mengalami kesulitan enggak? Mengalami mati enggak? Mengalami mati, akhirnya dia disalib. Tapi itu berdasarkan kehendak Bapanya. Berdasarkan kehendak Bapanya. Kalau kita hidup sesuai dengan Tuhan, kita ikut Tuhan terus. Kita bisa punya damai bahwa, hey, hidupku di tangan Tuhan. Yesus Kristus, Allah, pemilik alam semesta ini, yang menguasai matahari, bulan, bintang, semua galaksi, ada bersama dengan saya. Tinggal dalam hati saya. Apa yang perlu saya takutkan sebenarnya? Apakah berarti saya nggak akan mengalami masalah? Oh, bukan berarti begitu. Apakah berarti saya tidak akan menderita apa-apa? Bukan berarti begitu. Di dalam kehendak Tuhan, kadang-kadang ada. Tuhan Yesus saja akhirnya mati disalib. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah misi dia. Itu adalah misi dia. Oleh karena itu kita berkata, nggak apa-apa, kita jalani hidup ini. Tuhan ingin kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera. Banyak orang kehilangan damai semasa COVID. Menurut saya itu paling bahaya. Lebih bahaya dari kena COVID dan sakit adalah Anda kehilangan damai sejahtera Tuhan. Anda kena COVID sakit, tapi kalau Anda punya damai Tuhan, it's no problem. Tapi Anda tidak kena COVID, tapi Anda tidak pernah punya damai. Itu problem. Itu problem. Itu masalah. Karena Anda kehilangan damai itu. Damai yang berkata, Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan menyertai saya. Karena aku anaknya, aku mengasihi dia, dia mengasihi aku. Dan aku menjalani hidup ini. Makanya saya bilang, mau pandemi kek, mau apa kek, mau apa lagi, ya sudah kasih Tuhan. Ya. Jalani hidup, lakukan yang kita tahu benar. Ikuti kehendak Tuhan. Lakukan apa yang kita tahu Tuhan ingin kita lakukan. Itu saja. Ya. Dunia ini berubah-ubah memang. Ya. Siapa tahu habis pandemi entah ada apa lagi. Ya. Siapa yang bisa tahu. Ya. Tapi kita bisa punya damai sejahtera dalam Tuhan. Kita punya penghiburan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh Engkau kembali kepada Sang Bapa. Engkau menyebutnya Bapa, dan karena pengorbananmu kami pun bisa menyebutnya Bapa. Ya Bapa, terima kasih untuk pengajaranmu, terima kasih untuk perspektif yang Kau berikan, pengharapan dan penghiburan yang Kau berikan pada kami. Tolong kami, supaya kami bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.